Nah, jadi boleh kayu, boleh anak panah, atau boleh tas kita. Jadi kita Bapak Ibu bawa tas kayak itu sebenarnya, contohnya tas warna hitam. Ya, lalu kita sholat, letakkan di depan kita sholat. Nah, itulah batasnya. Kalau ada orang lewat di atas tas hitam tadi tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang lewat di tengah-tengah batas antara tas hitam dan kita sholat tadi, itu berdosa orang yang lewat itu. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada permulaan malam ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka beribadah. Yang kita mohonkan mudah-mudahan segala amal dan ibadah yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengisi waktu i'tikaf kita menanti waktu salat isya nanti, kita membahas persoalan yang mana masalah ini sering pula menjadi sedikit masalah di tengah masyarakat, yaitu tentang bagaimana status hukum ketika kita salat, apakah wajib meletakkan sutrah di depan kita salat itu. Nah, coba Bapak Ibu lihat, tengok ya, itu namanya sutrah. Itu fungsinya adalah agar kita salat lalu di depannya diletakkan itu supaya apa? Supaya tidak ada orang yang lalu lalang atau yang lewat di depan di saat kita salat. Nah, seperti apa status hukumnya di dalam Islam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari istri Rasulullah, ibunda kaum muslimin dan kaum muslimat, Aisyah radhiyallahu anha, Allah ridha kepadanya. Qalat, Aisyah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan kepadanya fi ghazwati Tabukin, ketika terjadi perang Tabuk. Jadi saat terjadi perang Tabuk, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini kepada Nabi? An sutratil musalli, tentang sutrahnya orang salat. Ya, sutrah itu meletakkan sesuatu di depan orang salat. Nah, ditanyakan kepada Nabi seperti apa sutrahnya orang salat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mislu mukhiratir rahli. Jadi sutrah, penghalang, pembatas yang diletakkan
diletakkan oleh orang salat di depan ia salat itu, ditanyakan kepada Nabi apa bentuknya dan seperti apa. Lalu Nabi mengatakan mislu mukhiratir rahli, seperti kayu penyangga kuda ataupun unta ketika dia akan duduk, supaya dia tidak roboh, supaya ia tidak jatuh. Sekedup yang ada di punggung unta tadi lalu ditahan dengan kayu itu, ya, kayu penopang. Nah, seperti itulah seharusnya yang dibuat ketika kita ingin membuat sutra di depan di saat kita salat, ya, standarnya seperti itu yang dibuat atau yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang pertama. Jadi standarnya semacam kayu, yang kayu ini digunakan untuk menopang sekedup yang ada di atas punggung unta. Ketika ia duduk, barang yang ada di dalam sekedup unta tadi tidak jatuh, jadi disanggala dengan kayu. Itulah kira-kira sutra yang dijadikan di zaman Rasulullah itu sebagai sutra. Artinya lebih besar daripada dan lebih panjang daripada papan sutra itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasai. Kemudian hadis yang kedua, wa an Saburah bin Ma'badin, bersumber dari Saburah bin Ma'bad radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Saburah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Liyastatir ahadukum fi salatih, hendaklah kalian jika ada yang salat menggunakan sutrah di depannya, walau bisahmin, sekalipun yang digunakannya adalah saham. Saham itu maknanya adalah anak panah. Ya, jadi busur ada anak panah. Anak panah itu kan ya lebih kurang sepanjang ini, kemudian kecil, kemudian letakkan itu di depan orang salat. Nah, jadi ini dua hadis yang menunjukkan tentang benar adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan sutrah atau memerintahkan dalam salat itu kita mesti bersutrah. Nah, lalu dari dua hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa kesimpulan hukum yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya menggunakan sutrah bagi orang yang salat. Kenapa hukumnya menjadi wajib? Karena di dalam hadis ini ada fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintah yang mesti kita tunaikan. Dalam redaksi kalam Nabi ada perintah, berarti jika itu perintah, konsekuensi dari perintah itu adalah wajib. Karena Nabi memerintahkan, maka otomatis yang diperintahkan Nabi itu adalah wajib. Nah, ini pendapat yang diwakili oleh mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki Bapak Ibu sekalian, mereka menganggap meletakkan sutrah di depan orang salat itu hukumnya wajib. Nah, oleh karenanya mazhab Maliki ini mengatakan iza shalla fi maudhi'in, jika ada seseorang yang salat di suatu tempat yang besar kemungkinan nanti kalau dia salat di tempat itu orang akan lewat di depan ia salat atau orang akan lalu lalang di saat ia salat,
maka kalau dia tidak meletakkan sutra, dia si yang salat tadi berdosa. Itu dalam mazhab Maliki. Jadi agak unik sedikit mazhab Maliki ini. Dan mazhab Maliki ini Bapak Ibu, uniknya bahkan sampai di perkara-perkara seputar air, perkara-perkara seputar makanan dan minuman agak sedikit lapang. Ya. Jadi dalam mazhab Maliki itu bekicot yang ada dalam parit-parit depan rumah itu halal tuh Pak. Ya, jadi kalau di Maroko itu di musim dingin itu bekicot tuh biasanya di sup. Ya, dibuat sup itu menghangatkan tubuh. Jadi kalau pilek-pilek, kalau bersin-bersin, kalau basalemo tuh basalemo Pak, ya pilek, demam. Nah, itu biasanya di Maroko itu di musim dingin, di musim salju itu bekicot ini di sup. Nah, itu hangat tubuh dibuatnya. Jadi kalau mau coba silahkan. Ya. Tetapi kita tidak merekomendasikan. Jadi dalam mazhab Maliki ini dibenarkan. Nah, jadi dalam persoalan sutrah ini mazhab Maliki menganggap sutrah ini wajib jika besar kemungkinan kalau kita tidak memakai sutrah itu orang akan lalu lalang lewat di depan orang salat yang artinya akan mengganggu kekhusyukan. Nah, yu'ayyiduhu, dalil yang mereka pakai dalam perkara ini adalah ahadisun ukhra, terdapat hadis-hadis yang lain fi hal amru, yang di dalam hadis-hadis itu terdapat perintah. Jadi mazhab Maliki berpegang kepada hadis, lalu mereka simpulkan hukum orang yang salat kalau besar kemungkinan jika dia tidak meletakkan sutrah di depannya orang akan lalu lalang, maka yang salat ini dia berdosa. Nah, itu pendapat yang pertama. Nah, ini penting pula kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya nanti menambah wawasan keilmuan kita. Wa zahabal jumhur, lalu mayoritas ulama dari 4 mazhab itu, Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, di luar Maliki tadi, 3 kelompok besar mazhab yang mayoritas ulama ini mereka berpendapat annattihazas sutrati sunnah, membuat sutrah, meletakkannya di depan kita salat itu hukumnya sunnah. Berbeda tadi dengan Maliki yang mengatakan wajib. Jadi mayoritas jumhur ulama mengatakan sunnah. Jika dilakukan berpahala, jika tak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari mana dalil yang mereka gunakan, atau apa alasan, landasan hukum, dalam kurung namanya dalil, yang mereka jadikan sebagai landasan sehingga lahir kesimpulan hukum sunnah? Sedangkan tadi Maliki mengatakan wajib karena ada fi'il amar, ada perintah. Lalu apa alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama bahwa sutrah itu hukumnya sunnah? Dalilnya adalah riwayat yang bersumber dari sepupu Nabi atau dari saudara Rasulullah, sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Rasulullah itu bersaudara kandung. Kalau kita di Melayu namanya Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sewali. Ya, sedangkan saudara sepupu kalau ibu kita dengan ibu orang lain itu bersaudari, maka namanya saudara sepupu. Tapi kalau di orang Melayu, kalau bapaknya yang bersaudara, saudara sewali. Jadi Rasulullah dengan Ibnu Abbas ini adalah saudara sewali, dalam artian kalau bahasa umumnya saudara sepupu dari pihak bapaknya. Nah,
dari riwayat Ibnu Abbas ini, apa kata Ibnu Abbas? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fi fada'in, suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah salat fi fada', di ruang terbuka. Ya, jadi Nabi pernah salat suatu ketika di ruang terbuka. Nah, yang namanya ruang terbuka itu ada potensi orang lain akan lewat di sana. Ya, Nabi tidak salat di dalam masjid, Nabi tidak salat di dalam kamar, Nabi tidak salat di rumah, tetapi di ruang yang terbuka. Kata Ibnu Abbas, laisa baina yadaihi syai'un, tidak satu pun aku lihat ada apapun di sekeliling, baik di samping, baik di kanan, kiri, di depan maupun belakang, saya tak melihat tanda apapun, kata Ibnu Abbas. Nah, jadi dari hadis ini, jadi hadis yang memerintahkan tadi, hendaklah kalian yang salat itu meletakkan sutra, walaupun hanya yang kalian punya, barangkali anak panah, letakkan anak panah itu di depan kalian salat. Ini perintah, tetapi perintah ini arah kesimpulannya adalah sunnah. Kenapa? Karena dalam informasi Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di ruang terbuka, tidak ada suatu apapun yang terlihat oleh para sahabat yang menandakan Nabi Muhammad memakai sutra. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, bahwa beginilah cara para ulama berinteraksi dengan dalil-dalil yang ada. Benar, dalam riwayat yang pertama, dua hadis yang kita baca tadi, Nabi memerintahkan, tetapi apabila digabungkan, bila mana disandingkan dengan riwayat lain, barulah nampak secara utuh ternyata walaupun Nabi memerintahkan, tetapi pada prakteknya Nabi pernah salat tetapi tidak pakai sutra. Nah, berarti kesimpulan hukumnya ini arahnya adalah sunnah. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih yang pertama rupanya, ya. Jadi itu kesimpulan, ya, hukum yang pertama. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Mayoritas mengatakan sunnah, kemudian mazhab Maliki mengatakan wajib. Jadi kita ikut yang mayoritas ini saja. Jadi hukumnya berarti sunnah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalal hadisani ala sutratil masyru'ah. Dari dua hadis yang kita bacakan di awal tadi, keduanya menunjukkan bahwa sutra, penghalang atau tanda orang yang salat itu, yang disyariatkan adalah, yang diatur di dalam Islam adalah annaha syai'un yunsabbu baina yadayil musalli. Jadi sutra itu prinsipnya adalah sesuatu yang ditanam atau yang diletakkan atau yang ditanam, diletakkan, apa lagi bahasanya selain itu, ya, di depan orang di depan kita salat. Nah, jadi itu yang sutra yang masyru'ah itu. Makanya bahasanya ketika itu Nabi mengatakan mislu mukhiratir rahli, kayu yang dipancangkan di depan, ya. Atau kalau tak ada kayu yang dipancangkan di depan tadi, boleh dengan anak panah. Anak panah itu ujungnya tajam, lalu ditancapkan. Nah, itulah tandanya posisi orang salat dengan sutrahnya. Jadi idealnya seperti itu. Amamahu, terlihat, diletakkan di depan orang yang salat, qariban minhu, dan dekat ke orang yang salat tadi. Seperti apa bentuknya? Seperti yang disebutkan oleh hadis Aisyah tadi, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa qala bizalikal jumhur. Dengan begitu, ya, standar itulah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Oleh karenanya, wadalla hadisus saham. Jadi hadis tentang meletakkan anak panah tadi juga menunjukkan annaha takfi,
dengan benda-benda kecil pun dah cukup dah. Ya. Walau kanat daqiqah, walaupun benda tadi daqiqah, kecil, ya tak terlalu besar, tetapi bisa dia dijadikan sebagai pertanda sutra, maka itu sudah cukup. Nah, jadi boleh kayu, boleh anak panah, atau boleh tas kita. Jadi kita Bapak Ibu bawa tas kayak itu sebenarnya, contohnya tas warna hitam. Ya, lalu kita salat, letakkan di depan kita salat. Ah, itulah batasnya. Kalau ada orang lewat di atas tas hitam tadi tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang lewat di tengah-tengah batas antara tas hitam dan kita salat tadi, itu berdosa orang yang lewat itu. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, faqtuluh, boleh dibunuh. Nah, cuma macam mana pula nanti memahaminya ini, ya? Memahami hadis tadi, membunuh tadi, apakah orang lewat itu langsung dibunuh? Apa maksudnya? Nanti di pertemuan berikutnya, lanjutan dari pembahasan ini akan kita uraikan. Kenapa? Karena dalam hadis redaksi lain dikatakan, apabila kalian sudah meletakkan sutra, lalu lewat orang, lalu lewat anjing hitam, lalu lewat perempuan di depan, bunuhlah. Nah, berarti kan secara tidak langsung nih Bapak Ibu, anjing hitam dengan perempuan sama kok, harus dibunuh. Nah, ini perlu pula penjelasan lah yang mendetail nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, annaha takfi. Jadi apapun benda kecil, tetapi dengan syarat dia menunjukkan itu adalah sutra, maka boleh digunakan. Nah, lalu bagaimana misalnya Bapak Ibu sekalian, kita salat di Masjid Al-Falah ini, sutra yang diberikan terbatas. Apakah batas-batas tanda sajadah ini bisa dianggap sebagai sutra? Kaki kita di situ. Kemudian ini ada warna lain, ada garis, marka. Nah, apakah ini bisa dikategorikan sebagai sutra? Maka berdasarkan keterangan hadis tadi, sekalipun yang kalian punya barangkali hanyalah anak panah, tancapkan di depan. Anak panah itu kan kecil, anak panah itu kan tidak terlalu besar, dia hanya sebagai pertanda. Maka apapun pertanda yang menandakan itu batas orang salat dengan tempat ia sujud, maka itu sudah terkategorikan sutra. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tanda-tanda di sajadah di masjid kita ini sudah sutra. Jadi salat-salatlah abang, bapak, kakak misalnya di situ. Maka kalau saya lewat di sini itu dosa. Tapi kalau saya lewat di atasnya ini, ya, di atas tanda ini, itu tidak masalah, karena ini secara otomatis sudah menjadi sutra. Jadi jangan sesuatu yang lapang itu dipersempit, ya. Nah, tapi kalau ingin juga nampak lebih khidmat juga, letakkan itu di depan juga tak masalah. Tapi itu kan terbatas Bapak Ibu. Ya, maka di situ kan ada tulisan sutra sunnah Nabi yang terlupakan. Bukan terlupakan sesungguhnya, tetapi di dalam masjid itu sudah ada sajadah, dan sajadah itu sudah ada tandanya. Maka secara substansi itu sudah dikategorikan sebagai sutra. Jadi jangan dipersempit nanti Bapak Ibu, ya, masuk ke Masjid Al-Falah, cari-cari pula dulu sutra. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu poin yang kedua dari kesimpulan hukum seputar sutra yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga disampaikan oleh para ulama kita bahwa menggunakan sutra ini adalah ketika kita salat sendiri. Kalau salat berjamaah tidak perlu sutra. Kenapa? Karena sutra dalam salat berjamaah itu adalah saf yang ada di depan. Ya. Jadi berapa saf kita misalnya di Masjid Al-Falah ini? Ya, 1, 2,
2, 3. Nah, orang yang di barisan ketiga sutrahnya adalah barisan kedua. Orang barisan kedua sutrahnya barisan pertama. Orang yang ada di saf yang pertama sutrahnya adalah imam. Ya, jadi kalau kita lewat di antara imam dengan makmum, ya, antara makmum satu dengan makmum berikutnya, berarti kita sudah melakukan dosa besar, ya, dosa kekeliruan yang tidak boleh dilakukan. Dan imam sutrahnya adalah dinding di depannya. Kalau dia di mihrab berarti dinding di depannya. Kalau dia pakai sajadah berarti batas ujung sajadahnya. Tapi kalau ingin diletakkan lagi sesuatu di depan, seperti apa nih Pak? Ya, apa namanya kok? Ya, penghalang dari rotan itu juga tidak masalah. Berarti kalau kita lewat di depannya, imam sedang salat atau siapapun yang sedang salat, tidak masalah. Nah, jadi itu poin yang ketiga. Jadi sutrah itu disunnahkan adalah ketika kita salat sendiri. Tapi kalaupun kita salat sendiri misalnya di Masjid Al-Falah, ya, lalu ada batas, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu secara substansi sudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam riwayat Abu Juhaim, poin yang keempat, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli," kalau sekiranya seseorang itu tahu yang dia suka berjalan di depan orang yang salat atau melewati orang yang lagi salat, kalaulah ia tahu maza alai, seperti apa pertanggungjawabannya, seperti apa konsekuensinya, seperti apa bahayanya, seperti apa mudaratnya, seperti apa larangannya, kata Nabi, lakana ayyaqifa arba'in, lebih baik dia menanti berdiri sepanjang 40 hari 40 malam, itu lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang yang salah. Jadi kalaulah dia tahu bahaya atau mungkin dosa yang terkandung dari sikap lewat di depan orang yang salat itu, maka tentu agaknya dia akan berani menanti 40 hari, ya, daripada dia harus melewati. Nah, 40 ini apa maksudnya? Ada yang menafsirkan 40 hari, ada yang menafsirkan 40 tahun. Ya, ada pula yang menafsirkan ini maknanya adalah majaz. Ya, artinya bukan harus 40 tahun atau 40 hari, tetapi ini majaz. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karenanya, ya, tentang pentingnya sutrah ini menjadi lebih urgen dia, supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang yang lewat di depan kita salat tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian yang terakhir pembahasannya di sini dikatakan, wa kazalikal ahadis, begitu juga hadis-hadis yang menetapkan, yang menginformasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabatnya untuk membuat sutrah selain sutrah yang dia miliki, maka disimpulkan oleh para ulama, sutrahnya imam itu adalah, sutrahnya makmum itu adalah orang yang ada di depannya, dan sutrah orang yang di depannya itu adalah pada akhirnya nanti adalah posisi imam, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Lalu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beginilah aturan di dalam fikih yang mengatur bagaimana posisi kita tentang sutrah tadi, di mana kesimpulan hukumnya adalah sunnah. Kemudian ujungnya apa Bapak Ibu? Ujungnya agar orang yang salat itu khusyuk dan orang lain tidak menjadi penyebab
pengganggu hilangnya kekhusyukan orang lain. Jadi dalam masjid pun ketika salat pun diatur begitu di dalam Islam. Ya, apatah lagi di luar masjid. Jadi saat beribadah saja dijaga supaya seseorang itu beribadah kepada Allah dengan baik dan tenang, tak boleh diganggu. Maka spirit di dalam masjid ini harus dibawa pula keluar masjid, sebagaimana kita jaga mereka untuk tetap khusyuk dan fokus dalam beribadah kepada Allah, maka keluarnya nanti mereka juga mesti fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak diizinkan mengganggu ibadah orang lain. Ya, maka pada aspek bertetangga kita juga tidak boleh mengganggu dengan suara-suara yang mengganggu tetangga. Ya, ini banyak di Pekanbaru ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka beralih, mereka pesta, memutar organnya itu sampai jam 2 malam, bergetar-getar. Ya, ini terjadi Bapak Ibu. Mungkin di tengah kota tidak ya, tetapi di ujung-ujung kota macam kami di Panam sana, jadi kesempatan pula untuk RT ya, masyarakat di RT itu untuk ya berjoget-joget ria, na'udzubillah, memandang biduan yang gerak-geriknya menampakkan sikap yang tidak baik dengan pakaian yang tidak baik, lampu yang kerlap-kerlip. Ya, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengganggu orang lain. Nah, maka Nabi mengatakan la yu'min, tidak sempurna iman jika ada seseorang yang menyebabkan tetangganya tidak aman, tidak damai, tidak tentram dari sikapnya maupun dari lisannya. Makanya kita segala potensi-potensi merusak, segala potensi-potensi yang memudaratkan, segala potensi-potensi maksiat yang tidak sesuai dengan karakter keislaman kita dan karakter adat kita, maka kita menunjukkan sikap ya untuk segala hal itu kita elakkan atau kita tolak. Makanya sore tadi saya dengar ya hasil koordinasi kita dengan banyak komunitas kaum muslimin di Pekanbaru ini menolak adanya ya demo damai, ya menunjukkan sikap, mengunjukkan rasa kita ada di depan salah satu pesantren ya di apa nama itu itu ya tempat karaoke yang kita tahulah apa isinya di situ. Nah, ini jangankan masalah agama kita bawa dulu Bapak Ibu sekalian ya, standar hidup kita orang Melayu saja sudah tidak sesuai dengan yang demikian itu. Nah, siapalah yang ada di belakangnya ini? Kok bisa di tengah kota ya di depan pesantren bisa berdiri? Nah, ini maka perlu kita sensitif dengan hal ini Bapak Ibu, karena kota kita ini kita jaga. Ya, tempat tinggal kita ini kita jaga supaya nanti apa? Supaya maksiat itu jangan menjamur. Karena kalau sudah menjamur maksiat itu nanti Bapak Ibu murka Allah Ta'ala. Lalu yang kena murka Allah Ta'ala itu bukan orang jahat saja, awak pun kena nanti. Nah, maka kita tetap memberikan sikap, tetapi sikap itu tentunya tetap pula berpandukan kepada hukum yang berlaku. Nah, maka kita laporkan, kita unjukkan rasa. Maka tadi di WA kita katakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh anarkis. Kita heboh saja nanti ceramah saja di masjid nanti orang buka juga karaoke gitu. Maksiat juga yang terjadi, potensi mabuk juga di situ ya, beredarnya barang-barang haram ya, kemudian ya banyak maksiat yang bisa terjadi di dalamnya. Maka kita elakkan itu ya, maka kita memberikan sikap supaya apa? Supaya ya setidaknya ya kalaupun tak bawa agama, ajaran agama, kita standar hidup orang Melayu itu sangat sopan ya, tidak mau dengan maksiat-maksiat ini yang nanti akan merugikan. Padahal negeri kita ini wali kota, gubernur sudah mencanangkan ya kota yang madani. Yang begitu itu tak madani namanya. Nah, berarti kita ya sejalan ini dengan pemerintah kita. Maka kita silakan Bapak Ibu nanti yang
Mungkin ingin mengunjukkan rasa tetapi tetap dengan koridor hukum yang berlaku. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, spirit dalam masjid kita bawa keluar masjid. Sikap dan akhlak seorang mukmin tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mencerca orang lain, tak boleh menghina orang lain, tak boleh melecehkan orang lain, baik saat dia beribadah ataupun apalagi saat dia di luar beribadah. Jadi saling menghargai. Begitulah Islam mengatur sendi-sendi kehidupan kita. Nah, itu barangkali Bapak Ibu kaji kita pada malam ini menjelang